Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi tutorial kita tentang Microsoft Word ya. Nah, hari ini kita akan coba membuat bagian-bagian untuk tugas akhir ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang ya, diklik dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini ya. Nah, bicara soal tugas akhir ya, ini ada beberapa bagian ya. Tugas akhir itu baik itu skripsi, kemudian tesis maupun disertasi ya. Nah, secara umum yang pertama itu adalah halaman cover ya. Jadi ini adalah halaman yang pertama kali di sampul tugas akhir tersebut ya. Dan ini biasanya di jilid hardcover ya, atau soft cover. Nah, kemudian setelah halaman cover tuh ada halaman judul, kemudian setelah itu halaman pengesahan ya, halaman pengesahan, kemudian ada abstrak, dan abstrak ini ada dua, ada abstrak bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris ya. Kemudian ada halaman untuk daftar isi ya, kemudian ada daftar tabel, daftar gambar, kemudian ada kata mengantar ya, pengantar ya isinya ya. Kemudian ini ada bab 1 ya. Nah, bab 1 itu isinya adalah pendahuluan ya, dari latar belakang ya, kemudian rumusan masalah ya, kemudian batasan masalah, kemudian metodologi penelitian ya, dan sistematika penulisan dari tugas akhir tersebut ya. Kemudian di bab 2 itu biasanya kita membuat landasan teori ya, teori-teori yang digunakan untuk penelitian ya, untuk skripsi, tesis maupun disertasi ya. Dan biasanya untuk penelitian ya biasanya digunakan jurnal-jurnal yang terbaru dan juga buku-buku yang terbaru ya. Kecuali memang teorinya itu udah teori yang udah pakem ya, harus menggunakan buku-buku yang lama juga seperti itu. Tapi untuk S3 atau disertasi itu biasanya menggunakan jurnal-jurnal yang terbaru ya, 2 dan 3 tahun terakhir seperti itu. Kemudian di bab 3 itu biasanya dibuat untuk metode penelitian ya, kemudian analisis dan berancangan ya. Kemudian di bab 4, nah itu dia hasil penelitiannya ya, pembahasan untuk hasil penelitian yang sudah dilakukan seperti itu ya. Nah, kemudian di bab 5 yaitu adalah kesimpulan dan saran ya. Jadi apa hasil penelitian dan sebagainya, kesimpulan yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada di bab 1 ya, dan saran bagaimana penelitian selanjutnya ya, untuk perbaikan yang perlu dilakukan seperti itu ya. Nah, kemudian ada daftar pustaka ya, ini referensi yang kamu gunakan untuk penyusunan daripada tugas akhir tersebut seperti itu ya. Kemudian bisa juga ada daftar istilah ya, istilah-istilah yang sudah dipakai di dalam penelitian ini ya. Dan kemudian yang terakhir itu adalah lampiran ya. Nah, lampiran ini bisa ada beberapa gitu ya.
Jadi kamu bisa masukkan misalkan jadwal penelitian gitu ya, penelitian kamu. Jadi selain di proposal juga di ini juga bisa dimasukkan untuk sebagai lampiran ya, jadwal penelitian. Kemudian data-data ya dikumpulkan ya, data penelitian ya, misalkan wawancara dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian penyelesaian manual misalkan juga bisa dimasukkan sebagai lampiran ya. Kemudian surat keterangan, misalkan sudah melakukan penelitian di tempat studi kasus ya, di mana dan sebagainya. Kemudian juga kalau ada kode program ya, bisa dimasukkan di lampiran ini ya. Kemudian nah selain itu juga bisa riwayat hidup dari si penulis ya. Nah, ini juga bisa dimasukkan di dalam tugas akhir gitu ya, dengan tugas akhir di skripsi, tesis maupun disertasi ya. Nah, kira-kira seperti ini gambaran isi daripada tugas akhir yang akan kita buat ya. Nanti ini adalah bagian pertama dari tutorial kita menggunakan Microsoft untuk membuat tugas akhir ya, skripsi, tesis dan disertasi ya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi detailnya ya, bagaimana pembuatan skripsi, kemudian tesis dan disertasi tersebut untuk detailnya. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Kamu kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagian video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan buat kamu yang belum subscribe nih dari kemarin ya, diklik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini ya. Dan bunyikan belnya, jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.